Wah. Lawan Bu, lawan Bu. Hebat, hebat, hebat. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kenapa lagi nih mobil? Yang ada di jagat raya menjadi satu Mogok sih. sebuah tempat Duh, ada-ada aja deh. Nggak tahu begini. di sana karena kamu lah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Mana sih? Kamu kenapa sih? Pakai mogok di sini lagi. Aku minta tolong sama siapa ya? Aduh, ada aja deh. Gimana ini ya? Beneran juga aku nggak tahu apa-apa. Ini nggak ada orang lewat apa ya? Terus aku minta tolong sama siapa lagi? HP lobet lagi. Udah lewat dah. Sial bener deh. Mas, minggir. Boleh minta tolong nggak mas? Minggir dulu. Nanti ada mobil lewat. Mas. Ada apa ya Mbak? Kok berhentiin saya di tengah jalan? Iya maaf mas sebelumnya, maaf banget nih ya. Tapi ini mobil saya mogok mas. Mogok mobilnya? Iya mas. Dari tadi juga nggak ada orang lewat, makanya saya bingung. Oh, saya juga gak tahu juga daerah ini. Tapi ya saya sedikit paham lah kalau ke mesin mobil. Oh ini expander keluaran terbaru ya? Iya mas. Wah, kerja di mana? Kerja di PT Cahaya Berkah mas. Oh, PT Cahaya Berkah itu di mana ya? Ya di sana. Ini saya mau ke kantor. Mas emang mau kemana sih? Kok pakai jas kayak gini? Tapi bilangnya nggak tahu daerah sini. Ada urusan penting. Oh gitu ya mas. Tapi mas nggak buru-buru kan? Enggak sih. Apa ya? Padahal mobil baru, tapi kok bisa mogok? Aneh. Mbak nyetirnya pelan-pelan atau enggak? Iya pelan lah mas. Saya mau ngebut gimana jalannya sempit kayak gini. Oh iya ya. Tapi mas beneran nggak ada acara kan? Nanti mas telat loh. Ah, tenang aja, santai. Semisal Mbak saya tinggal di sini gimana yo? Iya jangan lah mas. Masa tega sih ninggalin cewek di tempat sepi kayak gini sendirian? Ya makanya Mbak saya bantuin. Malah masih ini itu. Iya kan. Saya nggak tahu kesibukan mas. Takutnya mas buru-buru. Tapi kalau emang nggak ada acara ya udah nggak apa-apa. Mas punya engkol nggak? Ini bautnya ini kurang kenceng nih. kayaknya ada di belakang deh mas. Coba ambilin. Sebentar ya mas. Ya. Buruan Mbak. Iya. Aduh. Ada nggak Mbak? Sebentar mas. Mas, ketinggalan di rumah mas, perlengkapannya gimana ya? Katanya ada Mbak. Iya, seingat saya ada sih mas. Tapi coba hidupin aja dulu. Oh, iya. Semoga aja hidup.
Nah, Bisa. ya. Jadi cuma ini masalahnya, bautnya kurang kenceng. Bisa mas. Makasih banyak ya. Oh, tapi Mbak itu jangan senang dulu. Oh iya. Berapa mas? Berapa? Mbak, saya nggak mau minta bayaran sama Mbak. Terus gimana mas? Kan ini udah benerin mobil saya udah mau nyala. Ya terus? Ya sebagai tanda terima kasih. Maksud saya, Mbak itu jangan seneng dulu, karena Mbak itu harus ke bengkel, benerin bautnya itu harus dikencengin dulu. Nanti longgar, nanti mati lagi. Iya. Iya mas, nanti saya ke bengkel kok. Ya sudah. Terima kasih banyak ya mas. Ya sama-sama, silakan Mbak. Nanti Mbak telat. Sudah kurang 15 menit lagi loh. Ya udah. Makasih ya mas. Ya. Saya permisi. Ya silakan. Hati-hati Mbak. Kenapa aku bodoh ya? Kenapa aku gak tanya namanya? Sayang, wanita secantik itu dianggurin. Tapi kalau jodoh, siapa tahu nanti ketemu lagi. Kunci motorku. Oh, ini. Oh iya. Kok aku bodoh? Dia bilang kan kerja di PT Cahaya Berkah. Ya. Aku ramal sebentar lagi aku akan ketemu sama wanita itu. Ngeramal untuk diri sendiri. Ada-ada aja. Aduh, gimana sih? Motor bagus juga udah mogok, dobelnya gak bisa. Aku masa mau nyetar tersendiri sih, kan gak mungkin. Apalagi aku nih cewek, gak kuat lah. Atau tinggal di sini aja ya motornya ya. Tapi ke kantor masih jauh, aku masa jalan kaki sih. Aduh, minta tolong sama siapa ya? Panas lagi gini nih kalau sukanya naik motor. Tapi kali ini motor masih bagus kok. Kok bisa mati sih dobelnya? Oh, lupa, nggak pernah diservis ya. Gak ada yang lewat lagi. Mana ya? Panas. Udah. Stop. Apa Mbak? Bantuin saya mas. Turun dulu sebentar. Kaget saya. Oh iya mas, maaf ya. Habisnya ini urgent sih. Masnya ini kan cowok ya. Terus? Ini mas, motor saya ini mati, dobelnya itu gak bisa. Jadi saya kan gak mungkin kalau nyetar tersendiri, saya gak kuat. Apalagi saya ini pakai high heel-nya tinggi. Oh, ternyata mogok. Iya. Mbak, lain kali kalau berhentiin orang itu jangan seperti itu, bahaya. Kalau saya jatuh gimana? Loh, kok malah nyalain saya mas? Ini saya tuh dalam keadaan urgent. Jadi urgent itu penting. Saya itu kalau gak penting gak mungkin minta pertolongan sama orang lain. Iya Mbak, saya tahu. Tapi Mbak itu pikirin orang lain. Ya udah, ini mas yang mau nolongin apa mau cuma ceramah kayak gini? Mbak mau dibantu atau enggak? Iya deh, saya mau dibantu mas. Oh ya, masnya tuh bisa kan nyetar motor metik yang Ya, bagus ini? saya coba dulu. Cepet ya mas, soalnya saya ini mau berangkat kerja, udah siang nih. Bisa nggak mas? Standarnya. Tuh kan nggak bisa juga. Dobelnya nggak bisa ini Mbak. Double Iya, saya shutter. tadi kan bilang. Double shutter yang mana sih mas? Saya nggak ngerti. Intinya ini gimana caranya bisa hidup, saya nggak tahu. Ya. Udah Mbak, lebih baik Mbak diam aja ya. Ya, saya kalau udah bisa ya saya diam. Kalau nggak bisa ya saya tetap kayak gini mulut.
Gimana, Mas? Ah, Lah, tuh alhamdulillah, kan bisa. masih hidup. Ya udah Mbak, saya pamit dulu. Lah, Mbak. Mas, tunggu. Ini ke depanin lagi, saya gak kuat. Cepet, Mas. Udah. Mas, makasih ya. Ya, hati Mbak. Mau dibayar nggak? Tapi nih saya cuma punya uang sedikit aja nih, Mas. Saya? Iyalah, kan cuma sebentar. Udah sini nih. Nih. Tuh, cukup. Kan nggak menguras tenaga, Mas. Cuma sebentar aja. Itu cukup beli jajan. Ya. Kasih ya, Mas. Ya, hati-hati Mbak. Iya dong. Masih ada ya orang seperti itu? Waduh. Aku cuma dihargai 2.000. Ini cuma cukup buat beli permen. Nggak apa-apa lah. Hitung-hitung buat tambah jajan. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama, aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Mana sih, kok masih belum datang? Udah jam berapa coba? Taruh di sini. Sini. Maaf sayang, barusan macet tuh. Saya kan bawa teman nih, kasihan. Kerjanya cuma bersih-bersih kotoran sapi tuh. Tapi kamu yakin kan kita bakalan keterima kerja di sini? Tenang, saya itu punya orang dalam. Ya. Kalian itu harus jaga sikap di sini karena apa? Karena bentar lagi CEO dari pusat itu mau datang ke kantor sini. Loh, ya nggak apa-apa Ini lah jangan sayang. dilipet-lipet dong berkasnya. CEO itu apa ya bos? Udah, kamu ngikut aja. Kok gak tahu sih? Sayang, saya kan diterima ya sayang. Loh, Ya udah kalau bentar. Sayang, kamu kok pakai baju biru sih? Biasanya kan pakai baju putih hitam. Kalau mau baru ngelamar kerja tuh pakai baju putih hitam. udahlah, percuma aku punya orang dalam. Kamu tahu arti warna biru ini? Sama dengan cintaku, seperti birunya cinta. Di sini tuh kantor. Kamu jangan bilang cinta-cinta. Kamu emang gak bawa salinan apa? Beneran Bu, kita bisa diterima Bu. Soalnya saya kasihan ke emak di rumah Bu. Aduh, iya udah diem. Iya sayang, kasihan ke emaknya. Emaknya kerja keras sayang. Iya Bu, saya di sekolah yang tinggi buat jadi kerja yang enak seperti ini. Kerja C, gini, kamu jadi cleaning service. Iya, kamu diterima di sini. dong bos. Siapa namanya? Pace. Pace ya. Kamu diterima di sini, tapi nanti kamu itu derajatnya atau jabatannya kamu tuh berbeda sama Vero. Kamu jadi apa bos? Udah itu terserah saya. Sekretaris. Marketing nih bos. Ya udah, ini gimana sayang? Masa iya kita nunggu di pintu gerbang kayak gini? Ya enggak lah, aku ini mau ngecek dulu. Ini berkas teman kamu kok kayak gini sih? Iya maaf sayang, itu aja fotokopi itu pas-pasan. Udah deh, udah. Bos Vero Bu. Tadi kan bener kamu yang bayarin fotokopian. Ya udah, itu sayang, itu berkas-berkasnya sudah saya selesaikan dengan teman-temanku sendiri, ya. Sayang, kamu itu kalau mau kerja sendiri aja, gak usah bawa teman kayak gini. Apa sih untungnya bawa teman kayak gini? Sayang, Mbak, kasihan saya Mbak. sebagai manusia, ya, kita harus bersosialisasi dan membantu sesama kesusahan. Ah, betul. Diam. Di sini itu kantor ya. Kamu itu harus jaga sikap. Apa Udah, yang Cik. saya itu tadi bilang? Oke, kalau kamu tidak mau diatur ya, ini nggak usah kerja. Jangan gitu bos. Apa itu sayang? Aku juga gak tahu sayang dia itu siapa. Keren bos. Atau jangan-jangan dia itu CEO-nya ya? Ah, nggak mungkin. Seorang CEO naik motor kayak gitu, naik motor metik. Betul tuh. Bagusan motorku. Bentar. Permisi. Ya. Ada apa ya? Ruangan Pak Ovi di mana ya? Kenapa? Ada urusan apa sama Pak Ovi? Seharusnya kamu itu bilang assalamualaikum, bukan permisi. Harusnya kamu ya. hormat sama bos saya nih. Sini. Adab, pegang. etika dan aturan itu dipakai di kantor ini. Iya. Maaf.
Kalau adabmu kayak gini, kamu mau dihormati, mending gak usah dijawab. Sini. Ya, Sayang. Bentar. Atau jangan-jangan dia tuh yang mau ngelamar di sini ya? Kamu harus pakai jas juga dong, biar keren. Tenang, terlagi beli sayang. Kalau sudah jadi. Ini dibuka. Maaf sebelumnya, saya perbaikin kesalahan saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau begitu saya boleh tanya ruangannya Pak Ovi? Ada urusan apa dengan yang namanya Pak Ovi? Iya, Saya ada kepentingan. gini ya. Mas kalau tidak ada orangnya, gak usah dicariin. Mending yang sudah ada nih ngomong langsung. Aku bakalan sampaikan ke Pak Ovi itu. Bapak ini karyawan di sini ya? Saya itu manajer baru di sini, Mas. Manajer? Iya. Betul tuh. Bagian Kamu apa harus ya? tunduk. Manajer bagian apa? Manajer keuangan. Kamu banyak tanya ke sini ya. Setahu saya manajer keuangan itu adalah perempuan. Udah sakit. Dia itu Udah nggak bisa bangun. asisten. Iya, kayak gitu. Sini kamu, sini. Ya. Kamu itu harusnya kalau datang ke sini, kamu itu dari gerbang, motor kamu itu jangan dinaikin. Gak sopan kamu ya. Betul banget Bu Vina. Tapi nggak ada tulisan harus. Ya harus ada, itu semua perintah dari saya. Lawan kamu ya. Ini anak buahku. Ini ada apa ini? Saya datang ke sini dapat penyambutan yang seperti ini. Seharusnya kamu yang sopan nih, pakai jasnya kamu. Jangan berandalan ya. Saya tanya Di sama sini kamu. ada aturan. Saya tanya sama kamu itu siapa di sini? Kamu pelamar kerja baru ya? Pelamar? Iya. Oh iya. Ya saya pelamar baru di sini. Oh iya, bener. Sekarang mana berkas-berkas kamu? Kalau mau ngelamar pekerjaan itu harus bawa berkas. Contohnya berkas itu kayak gini, dibaca ya. Ya. Mana berkasnya? Loh, punyaku Bu Vina. Ini bekas kita, Bu. Mana? Mana berkasnya? Woi, Mana berkasnya, woi? aku sudah sabar ya. Seharusnya kamu baru datang ke kantor ini, seharusnya motornya kamu itu matikan. Iya. Dikira kami cleaning service kayak gini, ha? Ini service. Pak, Ada apa? di sini kan wilayah kantor. Iya. Bapak karyawan di sini dan seorang manajer pula. Iya. Tapi Bapak kenapa berteriak-teriak seperti itu? Aku bukannya kasar gitu ngomongnya. Iya. Aku itu tegas orangnya ya. Dan aturan kantor itu bukan aturan nenek moyangmu ini yang buat ya. Iya, Ini betul. aturan dari atasan ya. Tol. Etika, sopan santun yang harus dipakai. Mas, Bukan karena kamu pakai jas kayak gini. Mas, saya kasih tahu ya sama kamu itu sudah menginjak kaki di kantor. Jadi aturan yang dipakai sama sopan santun diutamakan. Ya. Saya rasa saya sudah menggunakan sopan santun saya, etika saya ke dalam kantor. Tapi saya rasa kalian berdua lah yang tidak mempunyai sopan santun. Mas, cukup mulutnya ya. Padahal kita tidak saling kenal. Tutup Kita mulutnya. bertiga ya, bukan berdua ya. Tutup mulutnya ya. Itu etikanya kamu dengan nenek moyangmu ya. Aturan kayak gitu. Aturan di sini kantor itu beda. Di sini aturan etikanya yang berpendidikan, nggak kayak kamu. Aku tahu kamu pakai jas kayak gini untuk menipu kita kan. Betul. Supaya kamu disegani di sini, supaya kamu dihormati. Paham kan? Ya. Iya. Dan aku itu orang penting. Gak ada waktu. Gak ada waktu ngomong dengan kamu. Ini kamu pergi aja, nah. Udah, Pak Vero. Kita ke dalam aja. Ayah, kamu pelamar kerja baru, harus tepat waktu, jangan lelet. Iya, bagus. Ayo Pak Vero, Pak Romi. Kok ada ya karyawan seperti mereka? Ngomong-ngomong, baru aja dipikirin sudah datang. Ada apa Mbak? Kok Mas ada di sini sih? Emang nggak boleh saya ada di sini? Iya, boleh. Aduh, Saya lupa nanya nama Mbak tadi. Kita belum sempat berkenalan. Putri. Ya. Ferry. Oh, ya Mas Ferry. Ngomong-ngomong, Mas kok tahu sih kantor saya? Oh ya, tadi kan aku bilang ya.
Oh iya, kebetulan juga aku di sini mau ngelamar pekerjaan. Oh, mau melamar pekerjaan? Iya. Ya kebetulan sih hari ini tuh ada jadwalnya interview. Ya. Ngomong-ngomong udah aku habis dari bengkel. Udah dari bengkel. Oh iya. Jadi salah Dari bengkel. Oh, pantesan duluan saya. Ya udah, mari Mas masuk. Oh iya, saya tidak tahu tempatnya. Boleh saya minta antar? Mari saya antar. Oh, ya. Kok masih kosong? Gimana sih? Ini nih, calon-calon karyawan baru nih, nggak tepat waktu. Paling nggak suka buang-buang waktu seperti ini. Bu Vina lagi, kemana Bu Vina? Seharusnya dia datang duluan, stay di sini, melihat karyawan-karyawan barunya. Di mana, sayang? Isi Pak Ovi. Ini Pak Ovi yang mau ngelamar kerja di sini. Ya, itu berkas-berkasnya ya? Iya, ini Pak Ovi bisa dicek kok. Permisi, Pak. Ya. Boleh saya duduk ya? Mari silakan. Wah, ini kelihatannya sopan sekali. Alhamdulillah, Pak. Saya memang sopan, Pak. Diajarin sama orang tua, Pak. Iya. Mana dasi kamu? Dasinya Tinggalan di rumah, Bu. Biasa, Bu. Kamu ini nggak niat sama sekali ya untuk Niat, Pak. Saya kesini disuruh emak, Pak. disuruh rumah. Emangnya kamu kerja apa di? Sudah Pak Ovi, langsung dicek aja berkasnya. Saya jamin Pak, yang baju biru itu bakalan kerja di sini dengan baik. Udah Yes. Pak Ovi percaya aja. Sepertinya dengan saya. memang sopan sekali. Ya, Pak. Saya kalau diterima di kantor ini, Pak, saya punya misi dan misi, Pak. Saya juga, Pak. Punya misi juga, Pak. Diam kamu, Siapa? Jack. Buat membangun perusahaan ini lebih baik, Pak. Heh, Silakan duduk. maksud kamu Duduk. apa? Maksud kamu mencela perusahaan ini tuh gak Duduk. baik kayak gitu? Bukan seperti itu, Bu. Saya cuman Apa? Pak, begini, Pak. Iya. Kalau Gimana? saya diterima di kantor ini, Pak, Ya. saya akan bongkar kantor ini, saya akan renovasi kantor ini karena menurut saya, Pak, kantor ini sangat tidak cocok untuk dinamakan kantor, Pak. digusur. Nanti saya bangun direnovasi supaya lebih megah dan dilihat di kantor lain. Ikut saya, kamu ikut saya. Sini. Kamu gusar-gusur. Dikira rumah kamu ini kantor. Apa saya? Ngomong apa? Kamu ngomong kok kayak gitu sih? Ngomong itu yang benar. Kamu itu bakal bekerja dengan baik, bukan malah mau digusur. Sayang, niat aku itu mau gusur ini supaya mau direnovasi lagi supaya lebih mewah gitu, terlihat kalau benar-benar kantor. Kamu itu tapi cara ngomongnya itu gak baik tadi sama Pak Ovi. Dia tuh HRD loh ya. Kamu jangan macem-macem. Ya udah, aku minta maaf, sayang. Ya udah. Pak Ovi, saya sudah kasih pengertian Pak dengan orang ini supaya kalau bicara itu lebih dijaga sedikit. Vina, saya mau tanya, ini kok ada yang lulusan SMP ini cuma. Ini gimana sih kamu cari karyawan? Pak, saya sarjana. Bukan Vero kan? Ini Iya, Vero. iya, Pak. Iya, sarjana S1. Ini kok SMP? Gimana sih kamu? Yang SMP siapa Pak? Ini. Begini, Bu. Saya pendidikan saya telat, Bu. Tapi saya bakalan nyusul kok, Pak, Bu. Hah? Mau nyusul gimana? Kamu mau pakai itu bayar kayak gitu Cek, ya? maknya kamu nggak bandain kamu, Cek. Saya sudah dibondoin, Bro. Pak Ovi, kebetulan kan Saya aja yang sering bolos. Pak Ovi, kebetulan kan di sini kan kekurangan cleaning service ya. Gimana kalau orang ini kita masukkan aja ke cleaning service? Nah, kebetulan, Pak. Ya, sudah, Begini, kalau Pak. begitu. Saya cuma ngasih saran, Pak. Kan sekarang sudah pergantian musim, Pak. Iklim, Ya. iklim. Ya, hujan ini, Pak. Kalau Pak C ini, Pak, pinter, Pak. Kalau Pinter, suruh Pak. ngepel, Pak. Iya. Oh, Ngepel. Iya, kan cocok, Pak. Tukang bersih-bersih di kantor ini, Pak. Oh, bener juga kalau Banyak begitu. aja kayak pegangan pelan itu, Pak. Oh, iya. Masa gitu, Pak? Iya sih. Jadi saya dijadikan yang sabar aja kamu ya. Nanti kamu saya masukkan ke bagian iya cleaning langsung aja service. Pak. Langsung aja dimasukkan cleaning ke service cleaning aku, Bro. Iya. Nggak jadi aku jadi tukang sapu-sapu. Iya, namanya aja sudah keren, C. Cleaning service. Keren kan? Hah? Cleaning
Vin, lain kali kalau berbicara itu nggak perlu gebrak-gebrak meja seperti ini. Kamu ini sudah karyawan lama. Seharusnya kamu tuh jadi panutan karyawan-karyawan baru ini, Vin. Mohon maaf Pak, saya potong pembicaraan Bapak ya. Gimana Pak? Kalau saya diterima, saya akan membangun perusahaan ini lebih maju Pak. Soalnya saya sudah mau ditarik di perusahaan lain Pak. Eman-eman Pak kalau saya dibuang Pak. Iya. Lihat aja. Dari penampilan aja sudah menarik Pak. Ya, Omongannya ya. saya sudah berpendidikan Pak. Bener sekali. Pak Ovi, saya boleh kasih saran. Sebaiknya Pak Vero ini langsung aja ditetapkan sebagai jabatannya itu yang lagi kosong, Pak. Oh, jelas. Jabatan apa yang lagi kosong di perusahaan ini, Pak? Udah, kalau masalah itu gampang. Bu Vina udah dengar kabar kalau CEO akan datang ke sini. Oh iya, sudah Pak. Emangnya kenapa? Itu kalau nggak keliru sekarang apa besok lusa ya? Saya lupa juga itu. Karena perusahaan utama ngasih kabar itu masih simpang siur seperti itu. Saya nggak tahu Pak, itu kan urusannya Pak Ovi, bukan urusannya saya. Saya di sini cuma urusin pekerja baru aja yang datang ke sini. Gimana Pak? Kalau kalau saya nggak diterima, mending saya pergi aja. Silakan dulu. Tolong ini diurusi dulu ya, Bu Vina. Karena saya masih akan bingung saya sebenarnya bahwa CEO ini datangnya sekarang atau besok lusa. Ya sudah deh Saya Pak. akan tanyakan dulu sama pihak kantor utama ya. Pak, berkasnya kan ada di via online. Kenapa nggak dicek di via online aja Pak? Iya, coba tolong segera diurusi dan tolong Adek. Udah rame ternyata ya. Ya. Kamu suruh siapa datang ke sini? Kok? Sini. Kamu bisa pelan-pelan nggak sih? Astaga. Rasain. Vina, kamu ini apaan sih? Tamu baru datang juga pantas ada di sini, Bu. Kalian sungguh kelewatan. Seharusnya kamu yang kelewatan. Hargain di sini. Jangan sentuh bos saya ya. Gak apa bos. Apa? Kamu Kamu harus siapa? tahu tempat. Kamu Bu ikut Putri. campur. Bu Putri apa-apaan sih marah-marahin kita, Bu? Orang ini tuh gak pantas ada di kantor kita. Kalian yang apa-apaan? Kalian gak lihat ada saya? Bu, Kalian bisa sopan nggak? saya nggak kenal sama ibu, tapi saya sudah calon Bu pemasaran di sini. Kamu masih calon aja udah songong ya. Jaga sikap kalian berdua di depan saya. Emang ibu siapa di sini? Dia tuh atasan aku. Pakai baju bagus bos. Kasih tahu mereka siapa saya. Rentenir. Ya. Bu, saya cuma mau bilang sama Ibu Putri kalau orang ini tuh gak pantas ada di sini, Bu. Dia tuh udah telat datang ke sini, dia tuh cari masalah sama saya. Jaga omongan kamu terhadap saya. Astaga. Mas cuma tamu ya di sini ya. Saya tahu. Tadi kamu cuma nanyakan Pak Ovi kan? Siapa Pak Ovi? Pak Ovi ya? Iya. Iya saya. Kamu kalau memang kamu ingin melamar pekerjaan di kantor saya, harusnya kamu itu tahu sopan santun. Oh, Bu, saya menghargai ibu, tapi tidak dengan pria ini. Pria ini gak sopan, Bu. Di kantor aja pakai kacamata kayak mau ikut fashion aja kamu. Iya betul, Bu. Kamu pelamar pekerja di sini. Kamu mengaku sebagai seorang manajer di sini. Ternyata kamu masih mau melamar. Dan kamu mau melamar juga atau bekerja di sini? Aku udah bekerja kok. Udah bekerja? Iya. Oh, pantas. Jadi kamu yang bawa mereka berdua ke sini. Jadi kelakuannya sama seperti kamu. Mulut kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu bisa diem gak sih? Ajarin ya, dua temen kamu ini ajarin. Kalau memang dia itu mau keterima di kantor saya, suruh perbaiki perilaku mereka berdua. Saya nggak mau punya karyawan sombong seperti mereka. Bu, kita di sini lihat aja. Pelamar kayak gini, pakai baju hitam putih kayak gini, datangnya udah sial, sosokan pakai jas kayak gini. Apa coba? Kamu ngebantah saya? Wah. Lawan bu. Hebat. Sini. Di depan atasan kamu masih berani marah-marah dan berani tidak sopan terhadap atasan kamu. Hebat. Gini. Karyawan teladan. Gini Pak. Ya. Gini Pak.
saya cuma mengetes kesabaran atasan, Pak. Iya. Oh. Kamu itu nggak ada hak untuk mengetes kesabaran saya. Bu, jangan sombong ya, Bu. Jangan mentang-mentang Ibu punya perusahaan sini, dikira saya mengemis bekerja di sini. Tidak, Bu. Gini aja, Kalau Mbak. kamu memang nggak butuh pekerjaan, ngapain kamu datang ke kantor saya? Saya cuma mau perusahaan ini biar maju dan Nggak berkembang, Bu. usah repot-repot. Terima kasih. Saya nggak butuh orang seperti kamu. Tanpa kamu pun, perusahaan saya sudah maju. Maju apaan, Bu? Hah? Sedangkan karyawannya bisa dihitung, nggak nyampe puluhan. Kamu lupa? Ini itu kantor cabang. Jam. Bu Putri, saya minta maaf ya Bu, saya selaku atasan dari mereka berdua, saya minta maaf Bu. Dan buat kamu, saya sudah bilang kamu gak pantas ada di sini. Emangnya kamu tuh siapa sih? Mas. Bu, gak perlu repot-repot buat belain orang ini. Vin, kamu bisa nggak jaga ucapan kamu di depan tamu? Oh, kamu ingin tahu saya siapa? Iya? Oh ya, Ovi, tolong jelasin. Dari tadi kamu, Vin, ya, mulutnya enggak. Kamu tahu beliau ini siapa? Beliau adalah CEO dari pusat. Gak usah sok keras sih. Kamu keluar aja mendingan. Saya nggak butuh karyawan seperti kamu. Kamu juga. Pulang sana. Pulang sana. Saya nggak butuh karyawan seperti kalian, ya. Maafin sabar, nanti darah tinggi. Jangan main-main, Vin. Permisi. Iya. Saya juga permisi Bu. Saya sama Bu Sebenarnya- Putri saja Bu. Sini. Seperti tadi, berdiri di depan saya. Nggak jadi Pak. Kenapa malah pindah? sebenarnya, Bu, Pak, Bu. saya minta tolong, Pak. Saya lagi butuh uang, Pak. Butuh uang? Kerjaan, Pak. Butuh pekerjaan? Kasihan, Pak. Kasihan. Kasihani kami, Pak. Saya disuruh emak kesini, Pak. Siapa yang harus kasihan sama kalian? Bapak harus kasihan sama saya. Kalian saja sudah tidak menghormati atasan kalian, yaitu Ibu Putri dan Pak Ovi. Pak Ovi dan Ibu Putri ada di sini berdiri di depan kalian, tapi kalian tidak menghormati mereka. Sadar posisi kalian itu siapa di sini? Kalian itu masih pelamar, dan kamu karyawan di sini harusnya memberi contoh yang baik. Jika saya belak-belakan datang ke sini sebagai seorang CEO, kalian akan manis-manis di depan saya, tapi menusuk saya dari belakang. Terbukti sekarang, saya datang sebagai orang biasa, pakai motor pinjaman. Ternyata kalian bertiga dan termasuk kamu sebagai pegawai kantor di sini menunjukkan rasa tidak hormat terhadap atasan. Apa itu seorang karyawan teladan yang baik untuk dicontoh? Apakah sifat itu yang akan membawa kantor berkembang? Tidak. Malahan kantor saya akan dalam krisis yang panjang jika saya tetap memperkerjakan kamu dan kalian ini. Gimana dong, Pak? Gimana apanya? Cara- Sudah jelas kan apa yang saya omongin dari tadi? Cara jalan keluarnya jalan yang keluarnya bagaimana, baik-baik gitu, Pak. Iya, ini cuma salah paham saja Pak. Kalau memang nggak mau diterima, silakan, Pak. Kan kita udah minta maaf, Pak. Maaf aja nggak cukup untuk menebus semua perbuatan kalian sama kita tadi. Orang yang paling baik, Bu, ketika orang yang minta maaf itu dimaafin, Kamu Bu. nggak usah menasehati saya. Masuk neraka nanti, Bu. Oh ya, saya masih menghormati kalian. Saya tidak membuang berkas kalian ke tempat sampah. Makasih, Pak. Kalian sudah berperilaku tidak baik dan tidak sopan di kantor ini. Kalian itu masih pelamar. Kalian itu masih bukan karyawan di sini. Pak, tapi saya punya orang dalam, Pak. Siapa? Bu Vina. Bukan saya Pak, Bu Vina. Yang mana yang Bu Vina? Ini, Pak. Enggak, bukan saya, namanya Bu Vina Pak. Jadi kamu. Kan Jadi jelas- kamu. Kan jelas-jelas pasti diterima, Pak. Iya. Betul, Pak. Iya, kalau nggak ada orang dalam, daftarnya susah. Ikut-ikutan bos saya, Pak. Kasihan, Pak, emaknya, Pak. Ingat, perusahaan ini tidak bangun sendirinya. Saya memulai usaha ini dari nol. Jadi kamu mau menghancurkan perusahaan saya seenaknya dengan cara
kamu memasukkan dua karyawan yang gak punya sopan santun ini ke kantor ini? Bukan saya, Pak. Dia memang niat mau bekerja di sini. Saya nggak ada campur tangan. Niat pun itu tidak cukup. Kata leluhur saya, Pak, kalau sudah niat pasti cukup, Pak. Oh, betul Pak, betul Pak. Enggak. Kamu dari tadi ngomong tuh tak bener ya. Mending kamu pergi aja dari sini. Walah nanti Bu. Kata leluhur nih. Gini aja lah. Nih berkas kalian. Loh, Kalian bekerja saja sama Vina ini. loh, Ya? kan saya bekerja di sini, Pak. Oh, tidak lagi. Kamu beres-beresin barang kamu. Sekarang kamu angkat kaki dari kantor saya. Saya tidak mau mempunyai karyawan seperti kamu. Saya dipecat sama Bapak. Ya, sudah jelas kan? Masih nunggu apa lagi? Iya, Pak. Dan untuk sebentar. Dan untuk perilaku kalian terhadap saya, kalian sungguh kelewatan. Kalian seperti orang yang gak pernah diajarin untuk sopan terhadap orang dan menghargai orang lain. Kalian bertiga, kalian merendahkan saya di sini. Untuk apa? Apa manfaat untuk kalian? Untuk merendahkan orang lain. Apa itu hobi kalian? Hah? Kalian merasa gak enak kalau kalian tidak merendahkan orang lain? Sebenarnya ini bukan hobi kita, Pak, tapi kita Terus apa? Oh, pasti, iya pasti. Terserah kalian. Pak Ovi, bagaimana kok bisa mereka ini dipekerjakan di sini dan wanita ini bekerja di sini juga? Ya, sebenarnya dia Bu Vina ini baik-baik saja Pak, tapi Standar apa yang Pak Ovi pakai? mungkin memang perusahaan ini perlu bersih-bersih Pak, bersih-bersih pegawai yang tidak sopan santun seperti itu Pak. Dan Ibu Putri, Ibu Putri di sini kan jabatannya lebih tinggi. Standar apa yang Ibu Putri pakai untuk mengembangkan perusahaan ini? Sebenarnya saya minta maaf Pak. Sebenarnya kinerja Bu Vina itu sangat bagus, tapi saya juga tidak tahu kalau ternyata karakter Bu Vina itu sangat buruk sekali. Tolong, saya ingin melihat kalian berdua untuk mengatasi masalah ini segera. Silakan. Bu, Ibu mau bantu saya, Bu? Kamu udah bikin malu saya ya. Kamu itu karyawan kepercayaan saya. Kenapa bisa seperti ini? Ya ini gara-gara mereka berdua, Bu. Itu semua karena kamu. Ini bawaan kamu kan ini. Ini bawaan kamu. Pegawai-pegawai seperti ini bawaan kamu. Udah. Stop. Saya nggak mau memperpanjang keributan di sini. Nggak enak. Kemasi barang-barang kamu. Kamu pergi dari kantor ini. Loh, saya benar dipecat, Pak, Bu. Iya, mempertahankan pegawai seperti kamu. Bangkrut. Perusahaan kita. Saya tuh, Bu. Kamu masih ingat kan? Jalan keluar, silakan. Tuh sekalian bawa itu pegawai kamu dua itu yang nggak tahu sopan santun. Udah bawa pulang aja mereka. Pak, saya minta maaf ya, Pak. Permisi ya, Bu. Ayo pulang. Tolong, Bu. Udah ngapain lagi? Ini pintu keluar di sebelah sini. Baik kalau gitu. Makasih atas hinaan kalian. Aku masih ingat nanti ya, sampai tua pun, sampai rambutku hilang. Apa saja ya. Semoga aku sukses. Sebentar. Makasih. Kamu mau bekerja dimanapun, tidak akan ada yang menerima kamu. Kamu ingat kata-kata saya, ya? Pak, kasihan mak saya Pak. Kamu akan di blacklist di semua perusahaan. Jangan merasa paling di atas ya. Buktikan nanti. Oke. Tunggu kata-kata Keluar saya. di sebelah sana. Diem kamu, botak. Kamu diem. Pak, sebenarnya saya benar-benar minta maaf sebesar-besarnya ya Pak. Saya nggak tahu hal ini akan terjadi. Pak,
Maaf, saya tidak menjamu kedatangan Bapak. Bapak kok tidak mengasih kabar, Pak? Sebelum-sebelumnya, Pak. Buat apa saya mengabarin kalian? Hah? Buat apa? Iya, Pak. Jika kedatangan saya di sini secara dadakan, bagaimana? Kenapa sangat kacau sekali? Sebelum-sebelumnya tidak seperti ini, Pak. Cuman kebetulan ada perekrutan pegawai baru seperti itu, Pak. Dan saya tidak menyangka bahwasanya Bu Vina itu bertingkah seperti ini. Dan siapa wanita ini? Kok saya baru lihat. Dan dia juga gak tahu sama saya. Dia adik saya, Pak. Adik kamu? Iya, Pak. Oh ya. Maafin adik saya, Pak, jika tidak berlaku kurang berkenan. Gak apa-apa. Saya minta tolong, saya ingin ngobrol berdua saja. Maafin, silakan pergi. Baik, Pak, saya akan mengurusi pegawai-pegawai yang baru, Pak. Silakan. Dek, hati-hati, Dek. Yang satu. Hati-hati. Maksud saya jangan sampai memalukan keluarga saya, Pak, keluarga kita, Dek. Apa hubungannya? Maksud saya supaya tidak menyinggung perasaan, Pak. Sudah. Silakan pergi. Dek. Silakan duduk. Permisi, Pak. Ternyata kamu kerja di sini. Duduk aja. Nggak sopan, Pak. Ya silakan duduk. Saya kan sudah menyuruh kamu duduk. Permisi ya, Pak. Ya. Gak nyangka ya. Baru ketemu tadi pagi, sekarang ketemu lagi di sini. Iya, Pak. Gimana mobilnya? Sudah dibawa ke bengkel? Tadi kan udah, Pak. Pak, makasih banyak ya, Pak. Maaf, saya nggak tahu kalau... Gak apa-apa. Untung saja saya tidak salah pilih. Salah pilih apa, Pak? Gak apa-apa, maaf. Emangnya Bapak memilih apa? Nanti kamu bakal ketahui sendiri kok. Dan sekarang tugas pertama kamu itu temanin saya keliling kantor ini dan perkenalkan saya kepada karyawan-karyawan baru di sini. Baik, Pak. Mereka tidak tahu terhadap saya. Baik, Pak. Mari saya antarkan. Kenapa senyum-senyum? Enggak apa-apa, Pak. Ya udah, yuk. Kemana kita? Ke sebelah sana dulu enak, Pak. Ya udah. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat